Awal kisah di jalanan yang ramai, para polisi terlihat sedang mencari pelaku atas penyerangan air keras pada para pejalan kaki yang telah melukai lebih dari 100 orang. Di saat kepala kepolisian bernama Seto yang mengurus kasus rumit seperti ini di jalanan, ia melihat seorang pria buta yang bernama Johnson, mantan seorang polisi yang dipensiunkan karena kerusakan retina, dan dia juga dahulunya adalah mantan partnernya Seto sendiri. Di sini Seto menyuruh Susan bawahannya untuk mengikutinya karena ia tahu John sedang memburu pelaku yang sama. Dengan penciuman yang tajam, John menebak pelakunya dan mengikuti pria yang ia duga sebagai pelaku. Dan Susan juga berusaha membuntutinya sampai ke depan sebuah toko. John terus mengikuti pria tersebut kemanapun ia berjalan. Dan tampaknya pria itu terlihat depresi akibat masalah percintaan. Susan pun merekam apa yang dilakukan oleh pria tersebut dan para petugas pun segera bergegas untuk bergerak. Sementara itu, John yang telah mengetahui apa yang dibeli oleh pria itu langsung mengikutinya. Dan Susan pun terus membuntutinya sampai ke atap sebuah gedung. Saat pria itu akan menyiramkan cairan, datanglah para polisi yang membubarkan keramaian di bawah. Menyadari ada yang tidak beres, pria itu pun berniat kabur dan ia melihat John yang sedang melaporkan dirinya. Pria itu pun langsung menyerang John. Susan yang melihat hal itu pun berusaha untuk melindunginya. Dan pada akhirnya, pria itu pun berhasil ditangkap. Seto dan para polisi yang lainnya pun ternyata sudah berada di sana. Singkat cerita, Susan dan John pun terlihat berada di rumah sakit untuk mengobati John yang terluka. Setelah mengobati tangannya, John meminta hadiahnya kepada Seto karena dialah yang telah menemukan pelaku kasus tersebut. Tapi Seto malah membantah dan berkilah jika para polisilah yang telah menemukannya terlebih dahulu. Johnson tidak bisa marah karena Seto selalu memberikan informasi yang ia butuhkan. Sebaliknya pun begitu Seto tidak bisa lepas dari Johnson karena ia memiliki otak cerdas dan kemampuan yang di atas rata-rata. John pun meminta Seto untuk mentraktirnya makan malam sebagai imbalan atas dirinya. Kemudian John pun sudah berada di rumahnya dan ia terlihat sedang menikmati makanannya. Tak lama kemudian, Susan datang menemuinya dan mengajak John ke sebuah restoran. Saat sedang menikmati makanan, di sana John sedikit memuji kehebatan Susan sebagai anggota kepolisian. Tampaknya Susan tertarik dengan kemampuan John dan ia sangat yakin jika Johnson bisa menyelesaikan kasus pribadinya. Setelah selesai makan, John pun diajak ke depan rumahnya. Lalu Susan pun memberitahukan sebuah kasus yang mana teman masa kecilnya yang bernama Minnie telah hilang 10 tahun yang lalu. Setelah pulang sekolah, Minnie selalu bermain di rumah Susan. Minnie bisa dikatakan hidup sebatang kara. Ibunya mati di dalam penjara karena telah membunuh suaminya sendiri. Susan pun memberitahu jika suatu ketika di malam hari, Minnie berdiri di depan rumah Susan. Dengan masih menggunakan seragam sekolah, ia menangis sambil melukai tangannya. Susan hanya mengintip dari jendela dan ia tidak berani menemuinya. John pun mulai membayangkan sesuatu dari semua yang ia ketahui dari perkataan Susan barusan. Dari bayangannya, John dapat mereka ulang semua kejadian. Namun tiba-tiba John pun malah pingsan karena mabuk. Keesokan paginya, John pun terbangun karena kebelet ingin buang air kecil dan tampaknya ia sedang berada di rumah Susan. Ia terlihat cukup kesulitan untuk menemukan toilet di sana. John pun akhirnya berhasil menemukan sebuah toilet yang ternyata Susan sedang berendam di bathtub kamar mandi tersebut. Setelah lega melepaskan hasrat buang airnya, John pun sangat kaget setelah merasakan rumah Susan yang sangat besar yang hanya dihuni oleh satu orang. Dan dengan pantulan bolanya, Johnson mengetahui selebar apa rumahnya Susan. Kemudian Susan pun menanyakan kembali kepada Johnson masalah kasus hilangnya Minnie.
Dan John pun meminta bayaran yang cukup besar untuk kasus tersebut. Dan John juga mengatakan jika nanti Susan dapat belajar banyak darinya sambil memecahkan kasus tersebut. Kemudian ia mengajak Susan untuk menyelesaikan kasus yang sudah lama tidak terpecahkan. Singkat cerita, mereka pun berada di TKP. Dari hasil investigasi kepolisian, para penjaga kamar mayat tersebut bernama Tak dan Paman Kau. Mereka pun memulai reka adegannya. Susan dituntut untuk bisa berakting menjadi pelaku ataupun korban. Johnson mulai menyambung cerita dari hasil investigasi kepolisian. Dengan begitu, akan ada petunjuk baru yang bersifat praduga atau tebakannya. Dalam imajinasinya, ia melihat Paman Kau sebagai korban yang marah karena melihat Tak malas-malasan menonton acara TV. Kemudian John pun menyuruh Susan untuk memperagakan semua tindakan yang ia yakini Tak lakukan kepada Paman Kau. Dalam imajinasi John, terlihat Tak menyerang Paman Kau menggunakan palu. Kemudian John dan Susan juga mempraktikkan hal itu. Selang beberapa saat, datanglah Tak dan mengeksekusi Paman Kau dengan pukulan yang bertubi-tubi. Di saat Paman Kau berusaha merangkak keluar, apa yang dilakukan Tak? Mereka pun mulai memikirkan apa yang dilakukan Tak dalam rentang waktu tersebut. John pun menyimpulkan bahwa ada orang ketiga yang datang. Dan John pun kembali membayangkan adegan setelah Tak memukul Paman Kau. Namun orang ketiga yang baru datang melihat perbuatan Tak dan Tak langsung menyerang orang ketiga itu. Di waktu yang bersamaan, Paman Kau berusaha merangkak keluar. Namun dalam reka adegan yang diperagakan oleh John dan Susan, ia hampir saja membunuh John karena begitu terbawa oleh suasana. Setelah berhasil membunuh orang ketiga itu, ia kembali mengejar Paman Kau, lalu mengeksekusinya dengan serangan bertubi-tubi. Sekarang muncullah pertanyaan baru di dalam benak John, dan di manakah mayat orang ketiga berada? John mengulang kembali reka adegan kembali pada saat ia membanting TV, dan muncullah sebuah pertanyaan sederhana. Apa alasan Tak sampai malas-malasan bekerja hanya untuk menonton acara TV? Di sini John menduga jika yang ditontonnya adalah siaran langsung pacuan kuda yang ditayangkan pada tahun itu. Malam harinya, Susan pun membawa John untuk tinggal di rumahnya agar ia dapat lebih banyak belajar dari John. Setelah selesai membereskan dan mempersiapkan semua keperluan tidurnya, John pun mulai membayangkan kasus yang Minnie alami. John pun menyuruh Susan untuk turun ke bawah. Dan di saat Susan telah di bawah, John pun menanyakan apa saja yang ia ketahui tentang Minnie. Kemudian mereka berdua pun berbincang melalui telepon. Dan di sana, John menceritakan masa lalunya kepada Susan. Keesokan harinya, John dan Susan pun terlihat sedang berada di sebuah lapangan basket. Dan di sana, John menyuruh Susan untuk memeriksa semua orang yang ada di sana. Susan pun membawa sebuah sepatu berukuran besar dan menyuruh mereka semua untuk mencoba sepatu tersebut. Melihat Susan melakukan hal itu, seorang wanita yang terlihat cukup mencurigakan pun langsung bergegas pergi dari lapangan tersebut. John yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh Susan untuk mengejarnya. Kemudian John pun langsung menghubungi Seto. Dengan bersusah payah, Susan pun mencoba untuk mengejar orang tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun tidak berhasil menangkap wanita tersebut. Susan yang gagal pun kembali menemui John dan mengatakan jika ia hanya berhasil menemukan sepatunya. Mendengar hal itu, John pun terlihat sedikit kesal dan perselisihan pun sempat terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, Seto dan polisi yang lain pun datang. Di sana, John menyuruhnya untuk segera melacak gadis yang diduga sebagai tersangka perampokan. Singkat cerita, Susan terlihat berada di dalam sebuah kasino dan sepertinya ia sedang memata-matai seseorang. Setelah berhasil menemukan orang tersebut, Susan pun segera melaporkannya kepada John. Dan secara kebetulan terdengarlah suara Lee yang bersin. Mereka pun mengikutinya sampai ke tempat makan. Dan disinilah kebenaran diungkap.
Tak bukanlah pelaku dari pembunuhan itu. Pelaku yang sebenarnya adalah Lee. John pun mulai menyuruh Susan untuk membayangkan cerita sesungguhnya di dalam imajinasinya. Tak, Lee dan paman kau sedang menonton acara langsung pacuan kuda karena mereka bertiga sedang berjudi. Di sini, Tak dan paman kau memenangkan taruhannya dan berbeda dengan Lee yang kalah. Lee yang emosinya tidak stabil langsung membanting TV kala itu. Di saat mereka akan kembali bekerja, ia memukul paman kau di bagian kepala. Setelah itu mengejar Tak dan mencekiknya. Paman kau yang masih bisa bergerak berusaha merayap keluar ruangan. Namun sayangnya Lee mengejar paman kau dan langsung mengeksekusinya. Setelah mereka mati, Lee mengambil hadiah taruhan mereka, lalu membuka bisnis di Makau, tetapi malah bangkrut. Kemudian John dan Susan pun merencanakan sesuatu agar mereka dapat segera menangkap Lee. Susan akan menyamar menjadi pemain untuk melawan Lee dan ia akan memprovokasi emosinya. Singkat cerita, Susan dan John pun mendatangi meja tempat Lee bermain. Dan di sana, Susan akan mencoba untuk memprovokasi Lee agar ia menjadi marah. Dan di sana, Susan secara terus-menerus memojokkan Lee. Hal itu membuatnya menjadi sangat emosi. Lee yang terus-terusan kalah pun tak dapat lagi membendung emosinya karena Susan terus mempermainkannya. Dan ia memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, saat John sedang jajan di sebuah warung oleh-oleh, tiba-tiba Susan menelponnya dan memberitahu jika Lee tidak kunjung mengikutinya. Kemudian Johnson kembali ke hotel dengan menggunakan sebuah taksi. Dan tak disangka, ternyata sopir taksi tersebut adalah Lee. Awalnya John tidak menyadari hal itu. Namun pada saat Lee bersin, John mengingat kembali jika bersinnya mirip dengan suara Lee. John mencoba untuk tetap tenang sambil memakan biskuit dengan berisik dan berusaha untuk memotret wajah Lee dan mengirimkannya kepada Susan. Untuk memberitahukan lokasinya, John melakukan hal yang sama. Setelah foto itu diterima, Susan pun segera bergegas untuk menyusulnya dengan taksi. Sekarang mereka berhenti di jalanan yang sepi. John sadar jika dirinya sedang dalam keadaan bahaya. Ia meremas sebuah bumbu. Ketika Lee akan beraksi, John melemparnya dengan bumbu makanan tersebut. John pun berusaha untuk kabur dari sana. Tetapi John yang buta pun tidak dapat berbuat banyak. Sejenak John bisa tenang karena ia berhasil memanjat pohon. Dan dengan lantang, John mengatakan kasusnya sambil merekamnya. Ia juga mengatakan jika kasus pembunuhan di Makau yang korbannya adalah para penjudi dilakukan juga oleh Lee. Dan saat itu, Lee juga malah keceplosan mengakui semua perbuatannya. Dan tak lama kemudian, Susan pun datang ke tempat itu. Dan akhirnya, Lee pun berhasil ditangkap. John merasa sangat senang karena kasusnya telah berhasil terpecahkan. Singkat cerita, sekarang mereka sedang berada di sebuah restoran di mana tempat Joe bekerja. Susan pun mengawali percakapan karena Joe sama sekali tidak mengingatnya. Setelah mengingatnya, Susan pun langsung menanyakan tentang Minnie. Dan pada saat mendengar nama Minnie, Joe seperti terganggu, sampai menaburi bumbunya berlebihan. Tetapi dari pernyataannya, Joe tidak mengenal Minnie dan tidak mengingat apapun tentang Minnie. Sedangkan John malah asyik menikmati makan malamnya sampai ia menambah beberapa porsi makanan. Setelah pertemuan itu, Johnson mengatakan jika Joe mengenal Minnie. Karena pada saat ia makan nasi goreng, Susan menanyakan tentang Minnie dan Joe sangat terganggu dengan pertanyaan itu. Dan setelah itu, mereka pun mulai memata-matainya. Keesokan harinya, mereka melihat Joe sedang mengawasi rumah manajernya. Setelah manajernya pergi, dia masuk ke dalam rumah sang manajer dan mereka pun bergegas untuk mengikutinya.
Dari gedung sebelah, mereka melihat Joe bercumbu dengan istri manajernya sendiri. Dan tiba-tiba terlihat seorang wanita hamil dengan penuh kesedihan menghubungi sang manajer. Johnson pun menyadari jika wanita hamil itu adalah istri dari Joe. Setelah itu terlihat sang manajer kembali ke rumah. Dan dari kejauhan, istri Joe memberitahukan lokasi persembunyian suaminya. Terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Melihat Joe yang sedang terpojok, sang istri pun datang ke sana dan ia langsung mendorong sang manajer hingga terjatuh. Meskipun sang istri telah menolongnya, tampaknya Joe tidak mencintainya lagi dan hal itu terlihat oleh sikap Joe yang lebih memilih selingkuhannya. Susan pun mencoba untuk melerai pertengkaran mereka. Dan di sana istri Joe pun akhirnya pergi sambil mengucapkan bahasa Portugis. Joe yang terluka lalu dibawa ke rumah sakit. Susan dan Johnson pun menginterogasinya. Bahkan mereka menuduh Joe telah membunuh Minnie. Joe pun langsung mengatakan hal yang sebenarnya. Minnie dan Joe berkencan cinta monyet selama 1 bulan. Setelah Joe puas dan bosan, ia meninggalkan Minnie. Di malam saat Joe pergi, Minnie sempat mengejarnya. Dan itulah yang terakhir yang ia ingat. Kemudian Johnson menebak apa yang terjadi setelah Minnie ditinggalkan dalam imajinasinya. Mereka kembali mencari supir taksi yang berhenti bekerja di tahun 2000-2001. Dari semua para supir, ada 1 supir taksi yang berhenti karena sakit jiwa bernama Chang Wong. Mereka berdua pun langsung pergi ke rumahnya. Dan di dalam perjalanannya, ini mereka berdua tampak lebih akrab. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun masuk ke jalan sempit di dekat hutan. Dan setelah mereka sampai, ternyata rumahnya Chang Won terlihat sangat berantakan dan tidak terurus. Mereka pun bertemu dengan Chan Wong yang menggunakan rok tenis olahraga. Dan di dalam rumahnya begitu banyak barang-barang wanita. Susan pun langsung menanyakan tentang penumpang yang menggunakan rok tenis di tahun 96 seperti apa yang ia pakai. Ternyata Chan Wong masih mengingatnya dan ia sendirilah yang telah membunuh gadis itu dan memakannya. Bahkan dia juga menunjukkan di mana mayatnya ditaruh yang hanya tersisa tulang belulang. Dan dia adalah pelaku dari semua gadis-gadis yang hilang selama ini. Chan juga menunjukkan 1 persatu tengkorak dari gadis-gadis yang telah ia habisi. Tanpa banyak berkata-kata, Susan langsung menahannya. Dan Johnson langsung berusaha untuk menghubungi Seto. Tetapi sialnya di sana tidak ada sinyal. Saat Susan menanyakan tentang Minnie, Chen pun melawan dan terjadilah baku hantam di antara mereka. John berusaha mengambil pistol Susan yang terlempar dan di sini Susan tertusuk dan terluka sangat parah. Saat Chan Wong akan membunuhnya sambil berteriak, John langsung menembaknya tepat mengenai jidat Chen. John pun langsung menghampiri Susan yang sedang dalam keadaan terluka sangat parah. Beberapa waktu kemudian Susan terselamatkan. Tetapi permasalahan belum selesai. Seto memberitahukan jika semua kerangka korban yang ditemukan berukuran wanita dewasa. Nah, jika Minnie telah mati pada saat itu, maka kerangkanya seukuran anak sekolah. Kemudian Seto pun membawa John untuk melihat keadaan Susan. Dan tampaknya John sudah benar-benar jatuh hati kepada Susan. Di saat John tengah meraba wajahnya Susan, ia pun menemukan sedikit petunjuk tentang kasus hilangnya Minnie. Setelah Susan sadar, ia menghubungi John dan di sini John mengatakan jika Minnie tidak dibunuh oleh Chan Wong. Sebelum menutup teleponnya, John mengatakan I love you kepada Susan dan hal itu membuat Susan menjadi sangat bahagia. Tak lama kemudian, Susan merasa khawatir akan keselamatan John. Di dalam imajinasinya, Susan membayangkan jika John akan dicelakai dan dibunuh oleh Joe. Takut John kenapa-napa, Susan pun memilih bergegas untuk segera menyusulnya.
Sementara itu, Johnson terlihat sudah sampai di restoran milik Joe. Lalu ia pun masuk dari pintu samping yang tidak dikunci. John terus memanggil-manggil nama Joe, namun tak ada seorang pun yang menyautinya. Dan tiba-tiba muncullah istri Joe dari bawah meja. Ia mengatakan jika Joe telah pergi bersama dengan istri sang manajer. Johnson pun meminta kepada wanita itu untuk diambilkan segelas air. Dan setelah wanita itu memberikan air kepadanya, John pun memperkenalkan dirinya. Lalu John pun menceritakan sebuah kisah untuknya, kisah tentang hilangnya Minnie di tahun 97. Saat Joe meninggalkan Minnie ke Brazil, sebenarnya Minnie tidak menyerah. Minnie berpikir bagaimana cara agar bisa menyusul Joe ke Brazil. Kemudian Minnie masuk ke dalam rumah seseorang yang ia duga akan pindah ke luar negeri sambil membawa makanan, dan ia bersembunyi di lemari. Minnie bertahan hampir selama 1 bulan terbawa oleh kapal barang ke suatu negara yang ia sendiri tidak tahu kemana ia akan pergi. Setelah keluar, ia ternyata sudah berada di Brazil. Dan kebetulan juga si pemilik rumah yang ia tumpangi belum ada. Kemudian Minnie pun dirawat oleh warga setempat dan mengganti namanya. Minnie hanya menangis terdiam, seolah kisah yang diceritakan oleh Johnson benar adanya. Johnson bisa menduga sampai akhir karena dari kalimat Portugis yang ia dengar dari mulutnya saat memergoki Joe berselingkuh. Saat itu John menginjak genangan darah. John menyadari di sana telah terjadi pembunuhan. Dan memang benar, di sana ada mayat Joe dan juga istri sang manajer. John pun segera bergegas pergi dari sana. Namun pada saat itu ia mendengar Minnie yang meringis kesakitan. Sepertinya ia akan segera melahirkan. Karena rasa kemanusiaannya, akhirnya John pun kembali membantunya. Namun di saat John akan membantunya, justru Johnson malah diserang berkali-kali oleh Minnie. Di luar restoran terlihat Susan yang sudah sampai. Susan pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam. Untungnya Susan datang tepat waktu dan pada akhirnya John pun berhasil diselamatkan. Dalam keadaan terluka cukup parah, John memberitahu jika wanita itu adalah Minnie dan menyuruh Susan untuk menyelamatkan Minnie lebih dulu. Susan pun berusaha untuk membantu Minnie melahirkan anaknya. Sang anak pun akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi tidak dengan nyawa Minnie. John yang terluka sangat parah sempat membuat Susan khawatir karena ia juga takut kehilangan John. Di akhir film terlihat anak Minnie yang sudah besar dan John pun berhasil terselamatkan. Mereka pun kini hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Dan mereka juga masih menjadi pemburu hadiah tim kepolisian dan film pun tamat.